Jadi 6 langkah, kalau tadi kan cuma 4 langkah dalam proses organisasi manajemen. Maka itu pun bisa dilakukan dalam diri kita untuk manajemen pribadi, manajemen diri sendiri. Untuk apa? Dalam rangka tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu secara umum. Jadi bagaimana dia menjalankan hidup ini, bagaimana menjalankan agama ini, agar kemudian nanti mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah. Bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani hidup ini. Tentu saja dengan menikmati segala karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Tentu saja orang menikmati itu sebagai manusia yang sempurna, bukan hanya kenikmatan dunia, kenikmatan jasmania, tetapi juga kenikmatan rohania, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kita bisa datang ke masjid, kenikmatan bisa membaca Al-Quran, bisa menjalankan sholat sunnah, puasa dan seterusnya. Itu tentu insya Allah lebih penting daripada sekedar orang menikmati makan dan minum. Maka sekali lagi kita menyeru kepada diri kita semua untuk bisa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menerima apa yang kita kerjakan dengan ibadah dan amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya sebenarnya kemarin punya keinginan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hari terkait dengan usia lansia, lalu kemudian bagaimana kaitannya dengan orang yang pikun. Orang yang pikun itu kan orang yang lupa. Bagaimana Islam itu melihat itu semua. Tetapi karena kemarin malam Rabu saya menyampaikan tentang waktu, karena terkait dengan pergantian waktu dari tahun 2025 ke 2026, maka saya ingin melanjutkan sedikit yang itu. Jadi kalau misalnya di awal tahun, kalau kita itu kan sesungguhnya maunya seharusnya semestinya kita berpegang pada tahun Hijriah yang diawali dengan bulan Muharram itu. Tetapi dalam keseharian kita kayaknya kita sudah dituntut
dan akhirnya menjadi biasa untuk menggunakan tahun Masehi, dan itu yang lebih cenderung dominan dalam kita. Jadi setiap hari yang jadikan kalender kita yang kita pakai lebih banyak, bahkan kalau bukan lebih banyak tapi yang kita pakai adalah kalender Masehi, kalender Miladiah. Nah, ini yang menjadikan saya, kalau ini harus menjadi renungan bagi kita, renungan tentang waktu seperti yang menjadikan renungan kita bersama kemarin di malam Rabu. Maka sekarang biasanya dalam sebuah organisasi itu ada evaluasi ulang. Jadi kalau dalam teori Edward Deming itu yang sering dipakai di beberapa organisasi, itu setidaknya ada 4 tahap. Orang sering menyebutnya dengan PDCA teori. P itu adalah planning, D itu doing, C itu checking atau controlling, dan A itu adalah actuating. Ada yang menyebut menjadi menggantikan dengan accounting. Jadi planning itu setiap awal tahun biasanya sebuah kantor, lembaga, organisasi itu mengecek ulang, membangun perencanaan ulang apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Itu namanya planning. Jadi kalau organisasi ya mengadakan rapat kerja ulang. Kalau di Muhammadiyah ada mungkin raker tahunan ada. Di masjid juga begitu, semestinya juga dilakukan begitu. Dalam 1 tahun ini apa yang akan kita lakukan ke depan, lengkap dengan anggarannya, lengkap dengan bagaimana time schedule-nya. Nah, itu yang kita lakukan. Setelah planning itu ada, maka ada doing. Doing itu menjalankan, melakukan, melaksanakannya. Jadi rencana sudah ada, maka kita lanjutkan. Kalau sudah kita laksanakan dalam selama 1 tahun itu, atau mungkin bisa berpertengahan setiap saat itu, dilakukan namanya checking atau controlling. Kita cek ulang bagaimana program kerja yang telah kita rencanakan itu. Nah, kalau sudah ada planning, sudah dikerjakan, lalu kemudian dicek kurang lebihnya, maka kemudian harus kita tindak lanjuti dengan apa? Dengan actuating atau accounting. Accounting itu juga memperhitungkan segalanya. Jadi PDCA teori ini yang sangat berkembang di dunia manajemen organisasi maupun manajemen bisnis. Begitu juga ada analisis SWOT namanya. Analisis SWOT itu melihat bagaimana kekuatan yang ada, kelemahan yang ada, peluang yang ada, dan juga ancaman. Nah, saya ingin melihat ini semua. Dulu sebelum muncul teori-teori ini, Imam Al-Ghazali itu sudah pernah menuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4. Ada 6 langkah yang dilakukan oleh, yang dipersiapkan oleh Imam Al-Ghazali itu 6 langkah. Jadi 6 langkah, kalau tadi kan cuma 4 langkah dalam proses organisasi manajemen. Maka itu pun bisa dilakukan dalam diri kita untuk manajemen pribadi, manajemen diri sendiri. Untuk apa? Dalam rangka tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu secara umum. Jadi bagaimana dia menjalankan hidup ini, bagaimana menjalankan agama ini, agar kemudian nanti mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Al-Ghazali, langkah pertama apa yang dilakukan? Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh seorang muslim itu adalah musyaratah namanya. Musyaratah itu berasal dari kata syarat. Nah, jadi kalau di awal tahun, kalau tadi ada planning, maka ini ada musyaratah. Musyaratah itu menentukan syarat-syarat tertentu. Dalam bahasa yang gampang itu membangun komitmen dengan diri sendiri. Jadi kalau bahasa sekarang itu adalah kontrak dengan diri sendiri. Lalu bagaimana kita melakukan musyaratah atau kontrak dengan diri sendiri itu? Kontrak itu bisa dilakukan misalnya, saya tahun ini akan melaksanakan ini.
Oh iya, tahun ini saya akan menjalankan sholat duha secara rutin. Tahun ini saya akan meningkatkan bacaan Al-Quran saya. Kalau kemarin cuma 1 halaman, sekarang saya tingkatkan 2 halaman per hari. Kalau yang kemarin cuma setengah juz per hari, maka sekarang akan saya naikkan one day one juz, 1 juz. Saya tahun ini akan berinfak sehari minimal 5.000. Kalau kemarin cuma 1.000, 2.000, sekarang saya tingkatkan menjadi 3.000 dan seterusnya. Itu namanya membangun komitmen diri. Kalau sholatnya begitu juga. Oh, kalau tahun kemarin saya sholat tahajudnya misalnya kok masih lubang-lubang, akan saya lengkapi. Atau misalnya kemarin nggak melakukan, jarang dan hampir nggak pernah melakukan sholat malam, sholat tahajud. Mulai tahun ini saya akan mengerjakan sholat tahajud secara rutin, meskipun cuma 2 rakaat dan 1 sholat witir. Itu kan artinya membangun komitmen dalam diri kita. Ada kontrak, usaha membangun kontraktual antara kita, antara dengan diri kita. Jadi ini yang kita lakukan secara pribadi. Nah, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, harus ada muraqabah. Muraqabah itu kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam surat An-Nisa ayat pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kita. Itu raqibah. Nah, apa yang kita lakukan dengan muraqabah? Di samping bahwa Allah juga akan mengawasi kita setiap saat, maka kita dalam konteks membangun kontrak pribadi itu, maka kita harus memantau terus bagaimana musyarakah atau kontrak atau komitmen diri kita yang kita bangun di awal itu kita laksanakan dalam keseharian kita. Jadi dipantau terus, diintai terus, dipantau terus, dicermati apakah sudah saya laksanakan itu. Nah, itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang modern yang punya kedekatan kedekatan spiritual dengan Allah, itu biasanya membangun apa yang dia lakukan itu persis seperti ini, membangun perencanaan. Dalam setiap hari pun harus ada perencanaan. Saya sehari ini akan melaksanakan 1, 2, 3. Jadi jelas. Oh, kalau sudah dilaksanakan, dilingkari, dicoret ya. Nah, sama itu kontrak. Setiap hari kita lakukan begitu. Nah, itu yang orang-orang yang biasanya sangat sibuk, apa yang akan saya lakukan? Bahkan orang-orang yang sangat sibuk sekali dan tidak sempat menuliskan, biasanya ada sekretarisnya. Coba saya akan hari ini saya akan melaksanakan ini, coba dicatat. Kadang-kadang begitu. Ini kan, tapi ini sudah orang-orang yang sangat luar biasa. Itu yang kedua, yaitu muraqabah. Diawasi terus apa yang telah menjadi komitmen diri kita itu. Dan yang ketiga adalah ada mujahadah. Jadi kalau rencana sudah, musyarakah itu sudah, kontrak sudah ada, komitmen sudah ada, dipantau terus sudah ada, maka perlu dibutuhkan kesungguhan dalam diri kita. Jadi bersungguh-sungguh untuk menjalankan komitmen itu dan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kemalasan, hawa nafsu kelalaian, hawa nafsu lainnya. Itu harus ada mujahadah. Jadi dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mempunyai kesungguhan di jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka saya akan aku tunjukkan jalan untuk sampai kepadaku itu. Jadi punya komitmen untuk menjalankan agama dengan baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sedekat-dekatnya. Lanahdiyannahum subulana, maka janji Allah, saya akan aku tunjukkan jalan ke sana. Jadi kalau sudah tidak ada keinginan, tidak ada kemauan dalam diri kita untuk melakukan, ya Allah juga tidak menolongnya. Jadi sama manusia itu kadang-kadang ya perlu ada ikhtiarnya juga. Ikhtiar dari dalam diri sendiri, kemudian kita berdoa kepada Allah, dan Allah insya Allah juga akan menolong kita. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah bahwa setelah kita membangun kontrak,
kemudian mengawasinya terus dan punya kesungguhan untuk melaksanakannya, dan kita benar-benar bersungguh-sungguh melakukannya, maka yang kita lakukan yang ketiga yang keempat adalah muhasabah. Muhasabah itu kalau dalam bahasa Inggris accounting, memperhitungkan semuanya. Jadi ini yang biasanya kalau tiga langkah pertama itu biasanya dilakukan di awal tahun. Sementara yang ketiga selanjutnya itu dilakukan di akhir tahun. Jadi kalau muhasabah itu adalah kontrol kita terhadap apa yang telah kita lakukan itu. Jadi kalau dalam katanya Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Meskipun ini ada yang mengatakan hadis, tapi banyak menyangka ini adalah ungkapan dari Umar bin Khattab. Hasibu qabla an tuhasabu. Coba kamu perhitungkan diri kalian itu sebelum kamu nanti dihisab, diperhitungkan amal perbuatanmu dari akhir nanti. Jadi ini yang membuat kelanggengan kita mencapai di mana letak kelemahannya itu. Nanti kalau sudah ada muhasabah, maka akan muncul kelemahan kita, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita diketahui nanti. Nah, kalau sudah diketahui, muncul langkah yang kelima, yaitu mu'aqabah. Mu'aqabah itu memberikan punishment, memberikan sanksi terhadap apa yang telah kita lakukan. Mungkin kita lalai, mungkin kita tidak melakukannya, mungkin kita terjebak pada maksiat dan dosa dan seterusnya. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, semakin tinggi kelalaian itu, maka sesungguhnya sanksi atau punishment-nya itu harus semakin tinggi juga. Misalnya kalau mata kita terlalu banyak melihat misalnya hal-hal yang kurang berguna di media sosial misalnya dengan HP kita, maka kita harus memberikan sanksi kepada mata kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Kalau misalnya kaki kita lebih banyak melangkah kepada hal-hal yang kurang berguna, maka kaki kita ini harus kita sanksi, harus diberi punishment, diberi ganjaran, harus diganti dengan bagaimana lebih banyak berjalan untuk hal-hal yang baik. Saya mau jalan ke masjid biar kaki saya ini tahu. Dan begitu seterusnya dengan seluruh panca indera kita, maka kita harus memberikan punishment, sanksi itu. Jadi mu'aqabah itu berasal dari kata iqab. Iqab itu siksa, azab. Jadi kita menyiksa diri kita sendiri. Jadi orang-orang sufi dulu kalau merasa badannya lalai, fisiknya lalai, maka ia disiksa dirinya sendiri dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makannya terlalu kenyang, disiksa dengan puasa. Maksudnya diberi sanksi, diberi punishment itu. Nah, setelah kelima itu semua kita lakukan, maka kata Imam Al-Ghazali, yang keenam yang perlu kita lakukan ditutup dengan mu'atabah. Mu'atabah itu adalah orang yang senantiasa menegur dan menasihati diri sendiri. Jadi bagaimana menasihati diri sendiri? Ya perlu ada dialog di dalam diri kita. Perlu ada menyapa diri kita. Oh, kalau semua sudah ketahuan, harus tetap ditegur. Nah, kalau sudah semua itu melakukan, kita akan kembali lagi pada yang awal, yaitu membangun kontrak ulang. Jadi ini semua adalah bagian dari langkah kita. Kalau di dalam manajemen ada yang PDCA teori itu, maka di dalam Islam Imam Al-Ghazali memberikan 6 langkah itu, yaitu musyaratah, muraqabah, mujahadah, muhasabah, mu'aqabah, dan mu'atabah. Setelah itu kita kembali kepada musyaratah kembali. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk memanage diri kita sendiri agar seseorang menjadi senantiasa istiqomah untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita dan kita bisa menjalankan hidup ini menjadi lebih baik dan senantiasa berada di jalan Allah yang lurus
dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah, dan kita mudah dimasukkan Allah ke dalam Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.